Bapak Ibu lihat enggak ini? Adik-adik lihat ini? Bapak-bapak lihat ini? Nah, anggaplah ini dosa kepada istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Anggaplah ini dosa kepada suami. Alasan pengajian, betul pengajian 1 jam tapi gosipnya 2 jam. Ya. Anggaplah ini bicara kotor dan kasar. Anggaplah ini menghina orang. Inilah dosa. Ini dosa. Nampak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kemudian setelah saya giniin. Masih kelihatan enggak yang tadi? Masih kelihatan ibu yang tadi? Adik-adik masih lihat yang tadi? Tidak. Anggaplah ini amal kebaikanmu. Itulah makna dari hadis Nabi. Tutupi keburukanmu, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Nah, orang masuk surga Bapak Ibu sekalian bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Tunjukkan saya dalam gedung ini yang tidak ada dosanya. Kalau saya lihat depan saya ini muka-muka penuh dosa juga semua ini Pak. Ya bukan? Ini yang bicara, Bapak pikir tidak ada dosa saya. Dosa saya sekarang paling banyak dosa mata. Apalagi selama saya di sini, kemarin saya jalan-jalan ke New York. Astagfirullah. Saya bilang untung saya tinggal di Makassar. Ke kanan paha, kiri ketek, depan saya dada. Astagfirullah. Dia bilang mahasiswa saya, kameramen saya, kenapa dilihat Ustaz? Ya pasti dilihat, barang bagus. Habis amal. Mana tidak ada dosa. Jangankan sedulur-sedulur sekalian, jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi. Apa Bapak pikir nabi tidak ada dosanya? Adik-adik, nabi paling pertama Allah utus namanya Nabi Adam. Apa tidak ada dosanya? Ada dosanya. Apa dosanya Bu? Makan buah khuldi. Itu nabi. Turun sedikit. Kakek para nabi. Banyak melahirkan nabi. Cucu-cucunya juga banyak jadi nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa tidak ada dosanya? Ada dosanya. Apa ada dosanya? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Turun lagi. Nabi Yunus. Dakwah. Sangka buruk dalam dakwah. Akhirnya apa? Dia tinggalkan tugasnya sebagai mubalik. Dia pergi nyebrang lautan. Sangka buruk kepada Allah. Ada dosanya? Nabi Nuh. La ilaha illallah. Jangan sembah kecuali Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Anaknya justru berkhianat. Nabi. Apalagi kita yang perantau seperti ini. Pasti banyak dosa. Maka orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Tapi kenapa Ustaz? Dengar ibu-ibu. Ini jangan beritahu yang tidak datang. Rahasia ini Bu ya. Kenapa orang masuk surga? Karena ditimbang kebaikannya sebelah kanan. Makanya ada malaikat namanya pencatat kebaikan sebelah kanan. Timbang dosanya di sebelah kiri. Ada malaikat pencatat keburukan. Timbang punya timbang. Ternyata kebaikannya jauh lebih banyak daripada dosanya. Amal-amalnya jauh lebih banyak daripada dosanya. Maka dia masuk surga. Ada orang bilang, dia rajin sholat tapi tukang gosip. Tidak usah sholat. Tidak. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Jilbabnya lain, gosipnya beda. Ditimbang nanti mana yang lebih berat. Kalau ternyata kebaikannya lebih berat, meskipun selisihnya 0,1%, maka dia masuk surga. Itulah sebabnya kita dianjurkan memperbanyak amal. Saya lihat ibu-ibu semua, bapak-bapak semua banyak amalnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ingat, seolah-olah Nabi berkata, Das'at, perbanyak amalmu, kumpul amalmu. Setelah itu pelihara.
Jangan sampai amalmu hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Berarti ada perbuatan, ada tingkah laku yang menghancurkan amal. Sehingga amal kita nanti, ya Allah, mana pahala puasaku, mana hajiku, mana umrohku, mana sedekahku, mana tahajudku, mana sikirku. Allah berfirman, das'ad memang banyak amalmu, tapi hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Kamu menghancurkan amal-amalmu dengan sikapmu sendiri. Itulah Nabi mengingatkan kita. Yang insya Allah ini yang akan menjadi tema pembahasan kita. Memelihara amal. Agar amal yang kita lakukan bermanfaat dunia sampai akhirat. Oleh-oleh bawa pulang dari Das'ad Latif. Karena kalau oleh-oleh kue 2 bungkus baru sampai kamar sudah habis. Oleh-oleh ilmu insya Allah bisa sampai akhir hayat kita. Kata Nabi, sittatu asya'in tukhbitul amal. Ada 6 sifat, ada 6 amal yang akan menghancurkan amal ibadahmu. Dia makan kita punya kebaikan, dia bakar. Ibarat kayu kering dengan api. Adik-adik, kalau ada kayu kering dengan ada api, mana yang hancur? Ibu-ibu, ada kayu banyak sekali tapi kering, ketemu api kecil, lama-lama membesar dan akhirnya kayu yang banyak itu habis, dimakan oleh api. Inilah sifat yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Apa gerangan? Yang pertama, kata Nabi, dengar baik-baik. Pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cari kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Nah, bahasa gosip. Ini penyakitnya bapak-bapak. Tukang gosip. Iya kan? Kumpul seperti ini masih gosip itu. Kumpul gini masih gosip. Orang datang itu dilihati dari pintu. Dia lihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dia enggak ngomong tapi mulutnya. Apa? Kenapa? Kudungnya enggak serasi. Katanya, iya kayak umbul-umbul. Mulai dia gosip semua orang. Masuk lagi yang satu. Apa? Palsu. Emasnya palsu. Tuh, padahal rajin ngaji itu. Lewat lagi yang satu. Kasihan ya. Rajin pengajian tapi suaminya selingkuh. Nah, ustadz pun dia gosip. Masuk ustadz dia lihat-lihat. Itu juga bajunya yang di YouTube. Habis amalnya. Bu, ada yang bilang begini, Ustadz, yang saya cerita itu kan betul. Apa yang saya sampaikan itu nyata, konkret, real. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Jadi tidak ada harapan untuk cerita kejelekan orang. Kecuali boleh cerita dengan tujuan bukan menghina tapi menegaskan identitas seseorang. Tahu Das'ad? Yang mana ya? Itu yang pendek. Nah, itu boleh itu. Tahu Das'ad? Iya. Ada itu yang dari Sulawesi, hitam-hitam, pese-pese. Boleh menegaskan, tapi jangan diulang-ulang. Kalau sudah diulang-ulang, menghina sudah namanya. Ya. Tapi selama dengan niat mempermalukan, maka itu pasti menghancurkan amal. Contoh, kebaikan itu seperti buah, dan menceritakan kejelekan orang itu seperti pisau yang mengiris buah itu.
Ibu punya mangga, ya, gosip diiris, diiris, iris lagi, iris lagi, iris, tinggal batoknya. Habis dagingnya, tinggal batunya. Ibu mau makan batu mangga? Bau bijinya. Ya pokoknya itulah, mau biji mau ini ibu-ibu. Dia tunggu saya salah ucap. Ya. Nah, orang yang suka menceritakan kejelekan orang itu hancur amalnya. Itu makna ayat dalam Al-Quran. Ayuhibbu ahadukum. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ada seorang manusia nanti disetor pahalanya. Ya Allah, ini pahala sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah satu kantor itu. Kenapa? Saya difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anakku. Kenapa? Karena suamiku lurus rambutnya. Gara-gara fitnahnya, saya malu, saya tinggalkan komplek itu. Gara-gara fitnahnya, saya berhenti kerja di tempat itu. Gara-gara saya berhenti kerja, anak saya kasihan jadi stunting. Gara-gara dia itu. Allah berfirman, ya sudah kalau begitu ambil sholatnya. Habis sholatnya bu, 30 tahun. Setor lagi. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah tetangga. Kenapa? Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya dipecat. Gara-gara saya dipecat, akhirnya kehidupan saya tidak menentu. Gara-gara dia itu. Allah berfirman, ya sudah ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang. Saya juga pernah dihina itu. Saya pernah sama-sama caleg. Dia fitnah saya, akhirnya pendukung saya hilang. Sudah jual rumah, tidak menang saya. Saya minta keadilan. Yang orang ini berkata, ya Allah bagaimana lagi? Habis sudah amal saya. Kata Allah, wahai hambaku, tidak ada maksiat yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka kalau ada orang yang suka menghina, itu artinya dia serahkan amalnya ke orang yang dia cerita. Jadi ibu-ibu, oleh-oleh pertama pengajian dari tempat ini, mulai hari ini berhenti gosip. Berat Ustaz. Ada yang datang. Apa? Anu apa? Nauzubillah min zalik. Bu, enggak usah lah ibu. Belum tentu kita lebih baik dari dia. Oh, itu baru top. Pengajiannya manfaat muktamarnya. Kalau sebaliknya apa? Iya memang. Padahal enggak tahu pasalah itu. Oh iya saya betul. Ini suka ikut campur namanya. Coba tahu ikut campur bu? Ada tumbuhan namanya toge. Tahu toge bu? Coba lihat itu toge. Pecel ikut campur. Gado-gado ada juga dia di situ. Lontong ada lagi dia di situ. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu di sini, ruangan sini, sedikit-sedikit ikut campur, oh iya, toge nih Nah, satu yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu banyak ilustrasi kehidupan yang Allah perlihatkan kepada Nabi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kan banyak karakter manusia. Tapi kok Allah memilih hal-hal tertentu saja yang Allah perlihatkan kepada Nabi. Satu di antaranya ada manusia yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah.
Kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya. Sakit tapi dia cakar. Sakit tapi dia cakar. Dia cabik-cabik wajahnya, kulitnya, bagannya. Dia makan. Dia sakit tapi dia cakar pula. Sakit dia cakar. Dia makan bangkai diri orang depannya. Nabi bertanya, Jibril, siapa pula itu? Bego betul. Dia tahu sakit dia cakar. Dia tahu bangkai dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan sesamanya muslim. Itulah makna ayat tadi. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Dulu. Ibu-ibu kalau mau gosip mesti ketemu di tangga atau di tempat beli sayur. Dulu. Ya toh? Kalau mau gosip dia ketemu di tangga, duduk-duduk, ya kan? Atau di tempat cuci sumur bareng-bareng. Dulu. Sekarang satu di New York, satu di Arizona, satu di Texas. Yang digosip yang ada di Makassar. Ya kan? Di mana dia gosip? Grup WhatsApp. Bu, dulu agak susah orang bergosip. Sekarang teknologi mempermudahnya. Kadangkala kita tidak sadar, kita sebar aibnya orang. Itu Ustadz benar. Benar pun hentikan. Cukup di tangan ibu, jangan lagi disebar. Itu akan menjadi amal jariah buat ibu karena ibu menghentikan aib. Sebaliknya, kalau bapak ibu meneruskannya, maka selama berita itu beredar, selama itu ibu dapat dosa. Kalau ada amal jariah, maka pasti ada pula dosa jariah. Ini yang pertama. Apa ya Bu? Yang pertama kita ulang apa? Apa? Kesimpulannya enggak usah hadisnya. Kesimpulan saja, satu huruf. Gosip. Itu berhenti nonton check and recheck, infotainment. Apa gunanya itu kau nonton? Tapi itu juga yang membuat ibu-ibu senang nonton. Oh, dia mau tahu semua urusannya artis. Dia kenal kau. Oh, dia mau tahu. Oh, Masya Allah. Lebih baik ibu belajar cerita-cerita sejarah Nabi, sejarah para sahabat, nonton dakwah, jauh lebih faedah daripada ibu mengikuti perkembangan para selebriti. Yang kedua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, qillatul haya, kurang rasa malu. Ini rasa malu, kalau tidak ada pada diri manusia, maka manusia lebih hina dari binatang. Maksudnya apa Ustaz? Mohon maaf ibu ya, jangan marah. Ini supaya gampang dimengerti. Ya, sekarang itu paha ayam kampung jauh lebih mudah. Oh, kanan. Sini. Ya, sini. Kanan lagi. Sini. Kanan lagi. Ya. Sudah. Sini. Ya, dah. Oke. Oh, ini supaya kelihatan kaktus. Ini kan semua tumbuhan ini ciri khas Arizona. Ya kan? Nah, iyalah. Ya. Ibu-ibu, apa tadi? Melihat paha ayam kampung jauh lebih sulit dan mahal daripada paha cewek. Kok bisa? Dengar, mau lihat paha ayam kampung ibu harus kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi pulang kampung dulu kita. Sudah sampai di kampung, sudah lihat pahanya? Belum. Ibu harus cari dulu itu ayam. Cari, sudah ketemu, sudah lihat pahanya? Tidak, dikejar dulu. Saya ingat waktu dulu. Oh, kalau mau kejar ayam Bu,
Pas mau ditangkap dia terbang lagi. Cur. 30 menit baru didapat. Sudah tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Dibayar dulu sama yang punya ayam. 70.000 paling murah. Sudah bayar, sudah lihat pahanya? Belum. Dipotong dulu. Potongnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lihat pahanya? Belum. Direndam dulu air panas. Ya kan? 15 menit. Sudah direndam, sudah lihat pahanya? Belum. Dicabut dulu bulunya. Sudah dicabut, baru kelihatan pahanya. Paha ayam kampung. Pulang kampung dulu, kejar 30 menit, beli 70.000, dipotong pakai basmalah, kemudian direndam air panas 15 menit, baru dicabut 7 langkah baru bisa lihat paha ayam kampung. Paha cewek, kau keluar aja di pinggir jalan, 10 menit 10 pasang paha gratis. Tidak perlu bayar, dengan gampang kita lihat. Makanya tolong para cewek, hargai jeripayah kami memelihara amal. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda akhwatnya jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau Anda berkeliaran habis amal kami. Ya kan? Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Iya kan? Maka orang yang tidak punya rasa malu habis amalnya. Rasa malu ini mulai tipis. Dulu. Waktu saya masih SMA, kan belum ada jilbab waktu itu. Perempuan roknya di bawah lutut. Ya kan? Kalau jatuh ballpointnya, teman saya yang perempuan, dia pegang dulu kerah bajunya, baru dia gini, baru dia tunduk. Kan dulu belum ada jilbab. Ini. Baru dia ambil ballpointnya. Begitu takutnya kelihatan. Sekarang, dia sengaja Pak menantang. Terbuka lebar-lebar. Orang seperti ini hancur amalnya. Habis amalnya. Ada juga pakai jilbab. Ada. Tapi kurang rasa malu. Kenapa? Jilbabnya tipis, sempit. Warna kulitnya pula, warna baju dia pakai warna coklat. Yang mirip betul warna kulit. Jadi kita membayangkan seolah-olah dia tidak pakai baju. Ada kan yang begitu Bu? Tipis, pakai jilbab tapi tipis. Ya kalau masih langsing masih bagus kelihatan. Tapi kalau overload, di kampungku bilang seperti buras Pak. Tahu buras Bu? Apa ya? Lontong apa ya? Itu biasa kan masih ada kayak kentara ikat-ikatannya itu. Orang-orang yang keluar rumah seperti itu hancur amalnya. Itulah sebabnya Islam mewajibkan kita berpakaian tutup aurat. Cukup? Tidak. Syarat berikutnya, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Itu syarat Quran itu. Bikin pakaian syaratnya 1, tutup aurat. Ibu sudah tidak kelihatan pahanya, sudah bagus. Tidak kelihatan lengannya, sudah cukup. Bagus. Tapi lengkapi syarat yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Kadang ada ibu-ibu sempit bajunya, sempit roknya. Akhirnya kalau jalan menderita. Bele-bele. Coba kalau longgar Ibu, dikejar anjing kan enak. Ya. Bapak-bapak juga yang hobi sepeda, maafkan saya juga hobi sepeda. Tapi jangan memakai celana yang sempit, akhirnya Bapak teruskanlah. Ya kan? Saya juga hobi sepeda. Saya pakai gamis.
Orang bilang, enggak nyambung. Ya menurut kamu enggak nyambung, bagi saya nyaman. Ada urusan apa sama kamu? Yang penting saya aman. Ini sudah sempit sekali celananya. Lebih parah lagi kalau Agustusan. Ibu-ibu olahraga di kantor dubes. Depannya ibu-ibu pakai baju merah putih. Sempit rok, bajunya juga sempit. Bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Orang kalau punya rasa malu tidak akan seperti ini. Orang kalau sudah punya rasa malu, itu sudah takwa dia. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan pakaian orang bertakwa adalah rasa malu. Coba lihat sekarang Pak. Aduh. Saya lihat pejabat sekarang Pak, rasa-rasanya hilang rasa malunya Pak. Tidak pernah kedengaran kuliah, tiba-tiba S3, doktor. Maksud saya, malu dong. Iya kan? Hanya pegawai negeri, tiba-tiba, Masya Allah, rumahnya mewah sampai harga miliaran. Padahal gajinya cuma 5 juta 1 bulan. Sudah nyata-nyata pernah di penjara, masuk lagi jadi caleg. Mantan Nabi jadi caleg. Dan kita pilih. Tambah hilang kita punya rasa malu. Malu dong. Orang kalau baik sholatnya, hitam jidatnya, tapi tidak punya rasa malu, ada pahalanya, tapi habis. Ibu-ibu rajin pengajian, tapi tidak punya rasa malu, pahalanya dikikis sikit habis. 2 yang akan menghancurkan, qillatul haya, kurang rasa malu. Yang ketiga, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, qaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati. Keras hati. Ini hati penting Bu. Penentu ini hati. Itu sebabnya Nabi katakan, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Apabila ada juga ulama mengatakan segumpal darah. Apabila segumpal daging itu hancur, rusak seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal daging itu sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Apa gerangan segumpal daging, segumpal darah itu? Dialah qalbu, hati. Berarti penentu sifat kita adalah hati. Kalau hatinya sehat, tutur katanya baik, perangainya bagus, kehadirannya menyenangkan orang. Tapi kalau hatinya sakit, tutur katanya ketus, kasar, perangainya menjelek, merugikan, kehadirannya merugikan orang lain. Itu kalau hatinya sakit. Ini hati penting Pak. Mau bukti? Bapak naik mobil dari Jakarta ke Bandung. Yang nyetir tangan. Gas rem kaki. Yang melihat perjalanan rambu-rambu mata. Yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati. Tertulis otak. Ya kan? Padahal otak kan yang berpikir. Iya Bu. Di kantor. Yang nulis pengumuman, tangan. Yang melihat salah ketik, mata. Yang mencerna kalimat yang betul, otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa kata announcer? Perhatian. Tidak ada perotakan. Berarti ini hati memang penting. Maka itu orang yang qaswatul qalbi, keras hatinya, hancur amalnya. Mana yang dimaksud qaswatul qalbi, keras hati? Tidak mempan nasihat Pak. Selesai dengar ceramah,
itu ceramahnya Pak Ustadz tadi. Dari poin-poin penyakit hati, rasa-rasanya kurang itu. Kalau Ustadz jelaskan cuma 6, saya 8. Betul itu kata Ustadz itu. Insya Allah pulang dari muktamar ini saya akan membenahi diri. Itu bagus imannya. Hatinya baik. Tapi kalau sebaliknya, apa itu Ustaz? Jangan lagi panggil tahun depan. Nyindir aja kerjanya terus. Dan saya dilihat-lihati. Seolah-olah nuduh ke saya. Jangan lagi panggil panitia, coret namanya. Ini kaswatul qalbi. Tidak mempan nasihat nih. Orang yang baik hatinya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang baik hatinya, satu, orang yang bagus hatinya, bagus imannya. Dia dengar nama Allah, bergetar hatinya. Nah, coba bapak-bapak periksa. Kalau begitu bapak dengar nama Allah disebut atau bapak sebut nama Allah mampu menggetarkan hati, itu maknanya hati bapak masih baik. Contoh namanya getaran hati. Ibu-ibu masih ingatkan dulu waktu dulu. Bapak masih ingatkan waktu cinta puber pertama. Kalau ada perempuan saya dulu. Kalau ada perempuan saya suka, jangankan lihat wajahnya, dengar aja namanya sudah, dia bilang orang Makassar, dumba-dumba. Bergetar gini, didengar namanya, langsung mampu menggetarkan hati. Kalau namanya Allah mampu menggetarkan hati bapak, itu tanda imannya baik, hatinya bagus. Tapi bagaimana nama Allah mau menggetarkan hati kita? Kita mempermainkan nama Allah. Datangnya muktamar, insya Allah. Kayak 17 tahun di Mesir. Datangnya insya Allah. Begitu ketemu, kenapa tidak datang bro? Kan saya bilang insya Allah. Nah ini menjadikan Allah sebagai kambing hitam. Tidak boleh mengatakan insya Allah kalau memang tidak niat. Yang boleh mengatakan insya Allah niat besar tapi mengatakan kepada Allah. Kalau memang niatnya saya tidak akan datang hanya karena mau lolos dari undangan, insya Allah. Begitu ketemu kan saya memang insya Allah. Tidak boleh ya. Nah tanda yang berikutnya menurut Al-Quran, orang yang baik hatinya itu selesai dengar dakwah bertambah imannya. Nah, ini Bapak kalau pulang dari muktamar ini berapa sesi dakwah, pulang ada yang dibawa dan ada mampu memperbaiki hati kita, berarti hatinya masih baik. Tapi sebaliknya kalau sudah dengar dakwah tidak ada faedah, tidak ada perbaikan, hati-hati. Mungkin inilah yang Allah sindir dalam Quran. Wa zawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau nasihati atau tidak, kau dakwai atau tidak, kau ceramai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Qaswatul qalbi, keras hati. Orang yang akan menghancurkan pahalanya sendiri. Yang keempat, kita ulang dulu supaya ada faedah. Apa yang pertama ibu? Apa? Gosip. Yang kedua? Orang Bugis bilang kuras siri. Ya. Pejabat kita sekarang kurang malunya. Tidak malu memang. Yang ketiga? Keras hati, tidak mempan nasihat. Yang keempat, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia boleh, tapi yang Allah larang terlalu. Namanya terlalu tidak bagus. Cinta dunia boleh, terlalu cinta dunia tidak boleh. Mana tanda-tandanya, operasionalnya, karakternya, ciri-cirinya, operasionalnya. Orang terlalu cinta dunia, takut dibilang tua. Senang dibilangin muda.
Kecuali bapak mengatakan kepada istri, kau makin muda, meskipun bohong, pahala. Ada 3 bohong yang boleh menurut agama bahkan pahala. Salah satu di antaranya, bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Kau makin cantik aja, Dek. Meskipun istri tahu kita bohong, dia tetap senang itu. Maka bapak boleh bohong. Rasa-rasanya saya lihat kau, Dek, seperti waktu kita baru pertama ketemu. Makin muda aja kau saya lihat, sayang. Meskipun bapak bohong, boleh. Bahkan pahala. Ibu kasih hadiah ulang tahun, meskipun bapak tidak senang, tapi kalau bapak katakan, Masya Allah, inilah hadiahmu yang terbaik, sayang. Pahala. Malah bapak dosa kalau bapak jujur. Dosa bapak kalau jujur. Halo bang, saya dari kota, selamat ulang tahun, ini hadiah. Bapak lihat, waduh, warnanya jelek betul. Memang bodoh kau. Kamu kan tahu saya tidak suka ini, warna begini. Bapak kalau seperti ini malah dosa karena tidak menghargai perasaan istri. Sesi lain ini soal suami istri ya, sesi lain. Nah, orang yang terlalu cinta dunia, apalagi ciri-cirinya, stres kalau ada ubannya. Waduh, akhirnya apa? Semir. Ada di alisnya pun dia semir. Masuk matanya. Sudah. Mana lagi karakter dan ciri-ciri orang terlalu cinta dunia? Nganggap enteng ibadah. Nganggap enteng ibadah. Biar saya Pak, memang saya tabek deng. Tidak apa-apa, simpan saja. Memang saya sebelum saya ke sini saya sakit. Makanya saya berdoa mudah-mudahan saya bisa sehat untuk datang. Sempat kepada panitia saya bilang apa boleh saya diganti. Sebab saya memang sakit, Bu. Berawal dari saya diundang ceramah, yang undang saya janji ngasih heli. Begitu saya sampai di Medan, dia bilang, Ustadz, heli tidak bisa terbang. Sudahlah, saya sudah sampai di lokasi, tidak mungkin saya langsung balik. Sudah, naik mobil lah saya 12 jam. Dari Medan ke Padang Lawas. Sudah ceramah 1 jam, lanjut lagi. Pergi ke Mandailing Natal. 9 jam. Jalannya waduh. Selesai ceramah, lanjut lagi naik mobil ke Padang. Sumatera Utara. Barat, dari utara ke barat. Hampir saya naik mobil 24 jam. Padahal setelah saya sakit 6 bulan, saya pernah sakit tahun lalu 6 bulan, Bu. Dokter saya mengatakan, Ustadz jangan naik kendaraan lebih dari 2 jam. Sudah itu langsung saya sakit. Rehat, hilang suara. Kalau sakit kaki, penceraman tidak ada masalah. Karena yang ngomong bukan kaki. Tapi ini suara saya yang hilang. Kan memang kalau orang lelah, capek itu berdampak, salah satu dampaknya hilang suara. Nah, kalau penceramah hilang suaranya, wabillahi taufiq wal hidayah. Syukur alhamdulillah bisa sampai di tempat ini. Dan syukurnya lagi, sebelum saya tiba, itu kakak saya, ibu saya sudah mencemaskan. Kenapa? Saya alergi dingin. Alergi dingin, Bu. Ya. Nah, kalau biasanya dingin, langsung biasa keluar darah dan bolo. Apa itu bolo ya? Lain. Ingus. Nah, orang Bugis bilang bolo. Bolokan, ada itu yang keluar nomor 11. Itu dulu. Naik lagi. Alhamdulillah, Bu, saya dapat salju di New York. Sempat saya berhujan-hujan salju. Syukurnya tidak mimisan saya. Ini doa dari
emak saya. Ya, oke, kita ulang lagi. Hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Mana lagi karakternya? Terlalu cinta dunia. Karena cari nafkah, tidak sholat. Ada begitu, banyak. Lembur, tambah jam kerja, lupa sholat. Tuan-tuan yang saya muliakan, meninggalkan Indonesia, datang ke Amerika, cari nafkah. Untuk apa? Kehidupan dunia. Tapi kalau bapak ibu tidak sholat, semua kebaikan ibu lakukan tidak ada gunanya. Itu yang saya istilahkan, karena lapar betul, dia beli nasi bungkus. Setelah ada nasi bungkus, sayangnya nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah aslinya bedeng-bedeng. Ada begitu, ada. Dia beli nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Siapa mereka? Mereka yang jauh-jauh cari nafkah ke sini, sampai di sini tidak sholat. Itu ciri-ciri karakter orang yang terlalu cinta dunia. Mana lagi karakter terlalu cinta dunia? Bakhil, pelit, dedekut, seke, kikiri galang, paku jambatan. Pelit. Tahu pelit, Bu? Tahu pelit? Karena rasa-rasanya ada pada diri kita masing-masing. Mau lihat pelitnya ibu-ibu? Saya biasa lihat di kompleks. Coba lihat kalau dia beli sayur. Allah karim. Ada memang itu ibu-ibu hobi nawar. Sudah penjual sayur kasihan. Enaknya itu penjual sayur. Dia datang bawakan kita. Dia sanjungnya lagi. Aduh Puang Haji. Ibu Haji cantik sekali Bu hari ini. Seragamnya kita punya jilbab dengan baju. Oh ya Deng. Berapa sayurmu? 2.500. Wuh, mahal betul. 2.000 ya? Aduh Bu, rugi Bu. 2.000. Ya sudahlah. 2.300. 2.500 Ibu. Masya Allah. Dia bayar betul 2.500. 2.500. Ambil jeruk 2. Ini yang termasuk terlalu cinta dunia, pelit. Kalau belanja di warung, nawar. Ibu-ibu kalau masuk mall, nawar enggak? Nawar enggak? Kok nawar dibilang ke orang gila? Padahal yang punya itu orang-orang kaya. Yang penjual sayur. Ya, abang-abang yang datang bawa sepeda naik motor. Itu betul-betul bukan cari untung. Betul-betul hanya untuk cari bisa melanjutkan hidup. Saya izin minum dulu. Qillatul haya, yang keempatnya adalah hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia ini yang bisa membuat orang menghalalkan segala cara. Hubbud dunia, boleh cinta dunia tapi tidak boleh terlalu cinta dunia. Yang berikutnya yang akan menghancurkan amal ibadah kita adalah tulul amal. Apa itu? Panjang angan-angan. Mau kaya, tidak mau kerja. Nah itu. Mau masuk surga, tidak mau ibadah. Emangnya ada orang dalam? Ya? Nah karena waktu tinggal 5 menit. Ini saja tausiah kita. Saya tidak tahu apakah ada sesi tanya jawab. Atau cukup sampai di sini. Karena waktu duhur. Ya. Nah, kepada MC saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.